Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasita Anwar. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai positive accounting theory. Riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William Habiver tahun 1968 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Content of Annual Earnings Announcement. Selanjutnya, teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts and Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk mengembangkan teori akuntansi di kemudian hari. Perkembangan teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif. Yang pertama yaitu teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Menurut Watts and Zimmerman tahun 1990, mengidentifikasikan terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Yang kedua, hipotesis hutang dan atau ekuitas, debt or equity hypothesis. Yang ketiga, hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Di samping itu, sangatlah mahal bagi individu untuk menentukan apakah laba. Menurut Watts and Zimmerman tahun 1986, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yaitu yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan secara spesifik. Yang kedua, memberikan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam prediksi pilihan akuntansi. Yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory yaitu adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis teori akuntansi positif, sehingga dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat, akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance.